Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan melihat kembali video yang direkomendasi oleh kalian. Kali ini saya akan melihat sebuah video yang direkomendasikan oleh teman saya melalui Instagram dari El Hasan Ben. Please react persaudaraan alami Indonesia dan Malaysia, sejarah jalur merah putih. Oh, ini menarik nih. Lalu ketika saya klik linknya, langsung masuk ke akun Facebook dari Ustadz Zulpandan. Benarkah jalur gemilang meniru bendera Amerika? Benarkah bendera Malaysia meniru bendera Amerika? Ini jawabannya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan isu yang selama ini selalu melekat pada jalur gemilang ya, disangka meniru bendera Amerika, dan ini mungkin akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Ini terkait sejarah juga mungkin guys. Saya sempat membacanya beberapa kali juga bahwa ini ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit ya, bendera-bendera Majapahit itu. Dan oke guys, kita akan lihat lebih jelas dari penjelasan dari Ustadz Zulpandan ini seperti apa. Oke guys, kita langsung aja lihat. 1, 2, 3, play. Benarkah bendera Malaysia meniru bendera Amerika? Ini jawapannya. Assalamualaikum. Tahukah anda asal bendera di Nusantara ini adalah diambil dari bendera dan panji Empayar Kerajaan Maritim Majapahit. Ada dua jenis panji Kerajaan Majapahit. Pertama yang dipanggil Sang Saka Merah Putih, iaitu warna merah di atas dan putih di bawah. Inilah bendera yang dipakai oleh Indonesia kini. Tahukah kita ada satu lagi panji atau bendera yang biasa dipakai di Nusantara? Ia adalah bendera jalur merah putih dengan 9 jalur. Ia dipanggil Sang Saka Gula Kelapa. Kedua-dua bendera ini, iaitu Sang Saka Merah Putih dan Sang Saka Gula Kelapa, adalah bendera dan panji kerajaan Melayu Majapahit yang menguasai maritim pada suatu masa dahulu. Apa yang menarik, oleh kerana bendera jalur merah putih ini gah di lautan, Company Hindia Timur Inggeris KHTI, yakni syarikat perdagangan Inggeris, meniru dan memakai bendera ini kerana bendera Majapahit itu dikibar di sebahagian besar Kepulauan Rempah. Dengan memakai bendera jalur merah putih ini memudahkan Inggeris untuk berurusan dengan Nusantara. Cuma mereka menambah dengan meletakkan bendera Union Jack di sebelah kirinya. Sebenarnya soalan yang patut ditanya, dari mana asal jalur merah putih pada bendera Amerika itu? Adakah ia Benar guys, benar ya. Kenapa mereka jadi istilahnya gini, yang lebih besar, yang lebih dominan dari bendera Amerika dan Inggris itu merah putihnya gitu. Tapi bendera aslinya mereka itu ada di pojok kanan atas gitu. Jadi itu adalah menandakan identitas mereka, tapi secara garis besarnya mereka mengambil jalur merah putih ini, yang apa tadi, gunda kelapa ya apa sih, untuk bisa berinteraksi dengan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara ini guys. Masuk akal juga sih. Oke, kita lanjut guys. Diambil dari bendera Company Hindia Timur Inggeris ini? Jawapannya, ya. Inggris bukan sahaja berkuasa atas Amerika, bahkan mereka memonopoli perniagaan teh di Amerika Utara melalui KHTI ini. Apabila para pejuang kemerdekaan Amerika dapat mempengaruhi kemerdekaan bagi Amerika Syarikat dari British pada 4 Julai 1776, mereka terus memakai strip merah putih ini demi mendapat kepercayaan British. Selama 2 tahun, bendera strip merah putih masih menjadi sebagai bendera tidak rasmi mereka. Namun setelah mencapai kemerdekaan dari British, mereka masih mengekalkan strip merah putih. Apa yang mereka buat adalah menambah bintang dan warna biru di sebelah kiri bendera. Ini membuktikan bendera Amerika sendiri adalah berasal dari bendera KHTI, dan KHTI ambil jalur itu dari bendera Empayar Majapahit dulu. So tak payah claim lah dengan
menyatakan bahawa bendera kita meniru Amerika. Bahkan terjawab bendera Malaysia tidak meniru bendera Amerika. Kerana bendera Amerika itu sendiri diambil asalnya dari bendera Empire Majapahit melalui Company Hindia Timur Inggris. Oleh itu sudah sampai masanya kita wajib berbangga dengan bendera kita yang telah dicipta oleh Muhammad bin Hamzah pada tahun 1949 yang merupakan seorang arkitek JKR Johor. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengibarkannya. Ayo banggalah menjadi rakyat Malaysia dan kibarkanlah jalur ini bukan sekadar cerita, tetapi untuk kita terus kuat melaksanakan transformasi ke arah lebih baik. Sebarkanlah demi perubahan. Assalamualaikum. Wow. Sebuah pencerahan yang benar-benar membuka mata kita, kayak membuka minda kita semua bahwa memang sejarah itu jangan terlalu jangan mentok gitu. Misalkan kita ini guys, misalkan pola pikir saya dulu, misalkan kok bendera Malaysia mirip Amerika gitu. Orang sekilas bisa segitu, tapi ternyata tidak sampai situ sejarah tuh. Lihat dulu belakang Amerika tuh ada apa lagi gitu. Ternyata Amerika pernah dijajah oleh Inggris. Apa ini Inggris? Kenapa benderanya seperti merah putih ini dari mana gitu? Beberapa kali lah negara-negara Eropa pernah, Portugal, Inggris, Spanyol, terus Belanda. Itu di negeri kita, di negara-negara kita di Nusantara, mereka mengambil sumber daya alam kita dan mereka berdagang dengan kerajaan-kerajaan kita, dan itu bukan omong kosong guys. Ada sejarah, ada fakta sejarahnya di situ, dan memang Muhammad bin Hamzah itu benar-benar memperhitungkan, benar-benar istilahnya ingin kembali sejarah dan asal usul kepemilikan dari merah putih ini yang sudah dipakai oleh Amerika dan British, dan pada intinya dia ingin memakai keaslian dari empire, dari kerajaan Majapahit yang mana leluhur di Nusantara ini gitu guys. Inilah hak kita sepenuhnya sebenarnya. Ini hak kita yang kita pantas memakainya kok. Kita sangat-sangat pantas sekali untuk memakainya karena memang sejarahnya dahulu ini milik kita gitu, bukan milik mereka kita, Amerika dan Inggris. Inilah benar guys. Ini benar-benar yang membuka minda, yang membuka mata kita semua, dan semoga ini sampai ke semua orang dan semua bisa terang benderang dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz Zul ini. Dan walaupun memang ada sebagian orang yang meragukan tentang sejarah Majapahit ini, perdebatannya ada di sekitar kekuasaan lah. Kekuasaannya apakah benar sampai Kampa, ke Papua, sampai ke Kamboja, dan ke Thailand segala macam. Tapi yang pasti kerajaan Majapahit dulu memang besar. Yang pasti negeri Semenanjung Malaya, Sumatera, Sulawesi, dan Bali itu sempat dikuasai oleh Majapahit. Jika memang Majapahit disangkal, sejarah Majapahit disangkal, berarti itu akan berpengaruh juga ke rentetan sejarah yang memang berpengaruh, yang berkaitan, seperti sejarah Tiongkok. Di sana ada naskah juga. Lalu seperti di Filipina juga. Lalu seperti ada juga naskah, banyak ya naskah di Pararaton, ada di Nagara Kretagama, juga ada di naskah Kidung Sunda. Itu juga banyak tentang Majapahit. Dan ini juga ada kaitannya dengan sejarah dari Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Demak juga erat kaitannya dengan Majapahit. Jadi guys, ini bisa saja semua orang menyangkal gitu, tapi bukti-bukti sejarah ada. Dan tapi memang dikabarkan juga Majapahit akhirnya melemah gitu kan, tidak berlangsung lama gitu kekuasaan Majapahit di Nusantara ini. Mungkin karena adanya juga pemberontakan, adanya juga peperangan antar keturunan setelah meninggalnya Hayam Wuruk, dan di bawah itu pergolakan keturunan-keturunannya, perebutan tahta segala macam. Akhirnya banyak negara-negara yang tidak terkendali, mungkin di luar kendali dari Majapahit ini, tidak lagi tidak lagi terpantau gitu. Dan oke guys, terima kasih kepada Ustadz Zul telah memberikan sebuah informasi yang sangat penting yang membuka mata kita tentang sejarah leluhur kita semua. Dan saya jumpa kalian di sini guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.